Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Dari namanya sendiri kita sudah bisa menebak pengukuran tunggal berarti melakukan pengukuran hanya sekali. Kalau pengukuran berulang berarti pengukuran berkali-kali. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Pengukuran tunggal dilakukan satu kali dengan hasilnya X dan datanya tunggal. Maka penulisannya dituliskan X plus minus delta X. Di sini X plus minus delta X. Berarti pengukuran tidak berarti dua ya, tetap satu kali. Seperti itu. Satuan itu bisa mili, sentimeter, dan lain-lain. Dengan X adalah hasil pengukuran yang terbaca dan delta X adalah ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian pengukuran atau nilai dari setengah ukuran yang terkecil. Kalau misalnya penggaris anak-anak SD itu kan paling kecil ukurannya kan 1 mili. Nah, delta X-nya itu setengah dari 1 mili, berarti 0,5 mm. Kalau pengukuran berulang, pengukuran dilakukan secara berulang dan hasil kali pengukuran adalah sebanyak N. Maka akhirnya tertulislah sebagai X plus minus delta X satuan di sini seperti yang tadi senti, mili, dan lain-lain. Dengan X adalah rata-ratanya dan delta X adalah ketidakpastian nilai mutlaknya. Nah, ini ketelitian alat ukur. Kalau kita lihat di sini, ini alat ukur dengan ketelitian 1 mili. Ini misalnya penggaris. Kalau ini ketelitian 1 cm, karena habis garis-garisnya hanya 1, setiap satunya 1 cm. Ini berbeda dengan mikrometer. Kalau mikrometer biasanya selain kita bisa ngecek sendiri dan dia sudah tertuliskan di bodi mikrometernya itu. Kalau ini tertulis mikrometer itu 0,01 mm atau 1 mili itu dibagi 100. Ketelitian dari alat ini. Ini ada contoh pengukuran tunggal. L sama dengan X plus minus delta X. Ketika L nilai panjangnya pengukuran dan X nilai panjang pengukuran juga, nilai hasil pengukuran, delta X adalah ketidakpastiannya. Nah, skala terkecil itu adalah ketidakpastiannya, skala terkecil misalnya 0,1 cm. Jadi ketidakpastian pada pengukuran tunggal setengah dari skala terkecilnya yang tadi pernah saya singgung. Berarti 0,05 cm. Nah, contoh yang lain seperti ini. Pengukuran dengan mistar menunjukkan angka 20 cm. Bagaimana melaporkan pengukurannya? Nah, skala terkecil berarti 1 mili dibagi setengah. Untuk menjawab soal ini berarti 20 plus minus 0,05 ini. Nah, pengukuran berulang. X hasil pengukuran sama dengan X bar plus minus SX. S itu adalah simpangan baku, SX atau S simpangan baku. X bar nilai rata-rata, X adalah nilai pengukuran. Nah, ini rumusnya. X bar dengan yang ini X bar itu sama, cuman ini dijabarkan, sigmanya ini dijabarkan seperti ini. Dibagi N, N itu banyaknya data. Nah, ini rumus dari simpangan baku. Ini ada yang pakai S saja, nggak pakai X, ini ada yang SX. Tapi simpangan baku ini berlaku untuk sampel.
Tapi kalau data berkelompok, simpangan baku rumusnya akan berbeda. Kalau simpangan baku datanya tunggal, yang tadi, tapi ini kalau untuk yang ini simpangan baku datanya lebih dari satu, dia ngambil 4 kali lah misalnya seperti itu. Rata-rata simpangan baku dan pengukurannya. Kalau rata-rata kan tinggal 10 ditambah 7 ditambah 8 tambah 6 dibagi 4, berarti kan ketemu 8. Nah, di sini ada S kuadrat simpangan baku. Kuadratnya ini didapat dari akar yang di sini dihilangkan. Jadi 10 ini dari 10 ini, 8 dari 8 ini, setiap 8 yang di belakang ini adalah 8 ini X barnya. Kalau kita lihat X barnya di sini sama dengan 2,25. 2,25 di sini masih variansinya. Jadi simpangan bakunya akar dari 2,25 sampai dengan 1,5. Nah, ini hasilnya. X-nya, penyajian datanya, X bar plus minus SX. Berarti 8 plus minus 1,5. Oke, itu saja untuk pengukuran data tunggal dan berulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.